nempel virus coronanya, ya dilawan oleh sel antibodi tubuh kita karena nutrisi dari tubuh kita kuat, daya tahan kita kuat. Radikal bebasnya dimatikan. Virus corona termasuk radikal bebas toh. Masker itu bukan alat 100% pelindung diri dari virus corona. Buktinya virus ini kan diselidiki dia bisa melekat di permukaan benda dan dia tahan 1 kali 24 jam loh. Virus ini diteliti. Ketika tangan kita menempel di meja, lalu kita mengusap hidung kita, virusnya masuk. Maskernya apa gunanya? Tapi kalau kita lebih menekankan daya tahan tubuh kita, perilaku hidup bersih dan sehat yang dari dulu didengung-dengungkan, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah beraktivitas, setelah bermain, setelah apa, yang kita harus lakukan tuh itu sekarang. Virus corona, semua virus tergantung apa? Daya tahan tubuh kita. Dan Herbal Soman dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Intinya tuh di situ. Kita minum Herbal Soman itu sama sebenarnya dengan minum jamu gendong. Tetapi ini lebih higienis tentunya karena kan dibuat pabrik yang berstandar internasional. Herbal Tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Dapatkan Soman di apotik-apotik, toko obat, dan rumah Soman di daerah terdekat di kotamu. Untuk informasi, konsultasi, dan penjualan bisa menghubungi di 0811 6366 366 atau di 0811 6552 366. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi dengan saya Ridwan dalam acara UBTV Talkshow bersama Ustadz Joni Rangkuti, edisi Ramadan di 24 Ramadan sore hari ini. Kita akan membahas sedikit tentang pengertian zakat mal dan zakat fitrah tentunya yang mungkin masyarakat umumnya sudah sedikit terlupakan atau mungkin belum paham tentang zakat mal dan zakat fitrah tentunya. Dan di sini kita akan membahasnya dengan Bapak Ustadz Joni Rangkuti. Dan tentunya di sini juga kita nanti akan menerima sesi interaktif ataupun tanya jawab dari pemirsa. Silakan ikut dengan kita di interaktif di 0812 76177832. Tapi sebelum itu mungkin kita sapa dulu Pak Joni, Ustadz Joni Rangkuti. Oke, buat Pak Ustadz, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ridwan apa kabar? Alhamdulillah juga sehat nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tentunya kita bisa berjumpa lagi setelah 1 tahun yang lalu kita bertemu ya. Dan tentunya di sini kita akan sedikit membahas tentang zakat mal dan zakat fitrah. Tentunya yang akan Pak Ustadz sampaikan pengertian tentang zakat mal ataupun zakat fitrah ini, biar kita bisa memahami bagaimana kita untuk mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah itu. Pasti kebanyakan kita memahami zakat hanya zakat fitrah ya. Di Ramadan kita harus membayar zakat. Iya, betul. Dan zakat malnya masih banyak segelintir orang yang belum memahami pastinya. Di sini kita akan kupas dan bahas. Mungkin Bapak Al-Ustadz Joni Rangkuti bisa sapa dulu pelanggan dan salam-salam ke pelanggan. Bisa menjabarkan tentang pengertian zakat mal dan zakat fitrah. Buat Bapak Al-Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan. Salam dari UBTV. Yang pertama Bapak Direktur, terima kasih telah menyempatkan memberi kami peluangan waktu. Salam juga kepada sahabat-sahabat semua, terutama Bapak Ketua Umum IKMI Kabupaten Rokan Hulu, sahabat para asatis, terkhusus se-Kecamatan Ujung Batu, pada umumnya se-Kabupaten Rokan Hulu, begitu juga IKMI Provinsi Riau. Para sahabat dimanapun Anda berada yang kami hormati, pada kesempatan ini Alhamdulillah kami diberi amanah untuk sedikit menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Terlebih dahulu kita harus pahami, Bapak Ibu pemirsa di rumah,
bahwa zakat fitrah dengan zakat mal itu ada perbedaan. Secara ringkasnya, kalau zakat mal itu adalah zakat harta, maka disebut dengan mal, itu bahasa Arab, artinya adalah malun, harta. Diterjemahkan juga dia dengan kecondongan ataupun miring kalau asal kata dari mal. Maka banyak kita ini tentu yang condong hatinya kepada harta, diambil dari kata mal. Sedangkan zakat fitrah itu adalah sesuai juga dengan zakat, artinya mensucikan diri. Bisa juga dia tumbuh, berkembang. Kemudian juga fitrah itu ada pemahaman adalah diri. Karena melalui hadis Nabi juga, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Rupanya ada kaitan dia dengan zakat fitrah. Apa artinya? Zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan diri, sedangkan zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta benda. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi ketika kita berpikir di mana letak perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitrah. Yang pertama Bapak Ibu, kalau zakat fitrah itu dia hanya kewajibannya sekali dalam setahun, yakni masuk bulan Ramadan, kemudian sebelum dia di tanggal 1 Syawal ketika khatib selesai naik ataupun turun dari mimbar. Sedangkan zakat mal adalah bisa dia setiap bulan pun dibayar boleh, atau ada yang disebut dengan nisab ukurannya, atau haul disebut dengan durasi waktunya sepanjang 1 tahun. Tentu kita masing-masing berbeda. Ada dia yang jatuh zakat malnya mungkin di bulan Muharram, boleh bulan Muharram bayar zakat mal. Ada yang zakat malnya jatuh di bulan Rabiul Awal, maka dia bayar Rabiul Awal. Apa maknanya? Kalau dia bayarkan di bulan Ramadan zakat malnya, ada manfaatnya. Yang pertama, lebih banyak orang fakir miskin terbantu. Dan yang kedua, di bulan Ramadan kalau berzakat kita, terutama zakat mal ini, dilipat gandakan kebaikan kita, keberkahannya bertambah. Tapi bukan berarti kita pahami zakat mal itu sekali setahun. Zakat mal itu dia harus dibayarkan ketika jatuh nisab ataupun haulnya. Ukurannya sudah ada, itu disebut dengan nisab, atau haul itu disebut dengan masa tenggang waktu dalam 1 tahun. Maka ini harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat kita, terkhusus di Kecamatan Ujung Batu dan kabupaten yang lain. Jadi ini Pak Ridwan, kalau kita pahami, yang pertama zakat fitrah jelas dia memang dari makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokok. Jadi kalau kita di Indonesia ini, tentulah dia yang dibayarkan itu adalah makanan pokok. Nah, ini dasarnya sebenarnya. Benar. Karena Nabi juga membayar dengan 4, terutama diantaranya itu adalah dengan pakai tamar ataupun kurma, ataupun dengan pakai gandum dan sebagainya. Ada 4 kalau Nabi. Maka dikiaskan para ulama bahwa kita juga akan membayar sesuai dengan makanan pokok, yaitu dengan beras. Seberat berapa? 2,5 kilogram. Jadi ada yang membayar pakai duit, maka dia tinggal mengkiaskan saja, karena itu diperbolehkan. Nah, dibayar dengan pakai duit di mazhab Hanafi. Begitu juga kalau kita lihat juga di kitab fikih zakat yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, fikih kontemporer khususnya. Nah, itulah salah satu yang membolehkan membayar pakai duit zakat fitrah tersebut. Kemudian adapun zakat mal ini, yang pertama yang dizakati itu adalah barang simpanan, emas, perak atau uang. Ingat tanda kutipnya, barang simpanan. Jadi nanti kalau ada pemirsa yang bertanya, kalung yang dipakai ataupun cincin yang dipakai, mobil yang dipakai, apakah dizakati atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yang dizakati berupa zakat mal, barang dagangan. Nah,
nanti kita akan bicarakan apa barang dagangan ini. Kemudian hasil tambang, kemudian juga hasil pertanian, makanan pokok, dan yang terakhir itu adalah bisa dikatakan binatang ternak. Binatang ternak masuk zakat juga Pak Ustadz ya? Seperti sapi, lembu, nah itu dikiaskan dari unta, ataupun nanti kambing juga itu dizakati karena kiasnya dari domba. Nah, jadi kalau ditanya mengenai hukum kewajibannya, kalau dalam Al-Quran itu kita perhatikan Bapak Ibu, terutama dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya tegakkanlah salat, bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Apa maknanya? Disandingkan Allah berulang-ulang dalam Al-Quran itu antara salat dengan zakat. Apa maknanya? Salah satunya saking tak bisa dipisahkan kewajiban ini. Di samping kita tahu juga dalam hadis Nabi bahwa rukun Islam itu, Pak Ridwan, bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam ini atas 5 perkara. Dasarnya 5 dia. Antashhada an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimat syahadat kalau bahasa kita sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk dia wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa shaumi ramadan, puasa bulan Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, berangkat haji bagi orang yang sudah mampu. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi banyak menerangkan, kalau kita lihat dalam kitab-kitab juga hadis, bagaimana betapa pentingnya mengenai zakat mal ini luar biasa. Kalau orang berpikir zakat fitrah itu sudah memberatkan, maka tentulah dia zakat mal sangat memberatkan dirinya. Jadi kalau 2,5 kilogram saja zakat fitrah, orang ini akan dia keluarkan sekali dalam setahun, dengan catatan salah satu syaratnya itu dia punya kelebihan makanan ketika di 1 Syawalnya saja, bukan 3 hari, 1 hari Syawal itu saja. 1 hari Syawal. 1 hari Lebaran ataupun kita sebut hari rayanya tanggal 1 Syawal, dia punya kelebihan makanan pokok. Pama dia butuh 10.000, dia punya duit 15.000, nah, 10.000 itu pokok, 5.000 lebihnya, nah, silahkanlah. Masih ada kewajiban zakat fitrah. Nah, nanti akan kita bincangkan lebih lanjut bagaimana sebenarnya untuk mengenai ukuran, nanti tentu ada yang bertanya. Benar. Takaran-takarannya bagaimana juga. Maka terima kasih atas kesempatannya, kami kembalikan kepada Pak Ridwan kembali. Oke, itu tadi buat pemirsa yang ada di rumah sedikit pembahasan ataupun pemahaman kembali tentang zakat mal ataupun zakat fitrah, yang mana ternyata zakat fitrah itu kita membayar pada saat Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri, Pak Ustadz ya. Betul. Dan zakat mal ini tidak harus menunggu Ramadan ataupun Idul Fitri, ternyata bisa dibayar kapan saja apabila sudah jatuh mazhabnya, Pak ya. Jatuh nisab nisabnya, haulnya. Iya benar. Jadi tidak harus menunggu Ramadan ataupun menunggu Lebaran. Dan di sini zakat mal adalah zakat harta yang harus kita keluarkan. Mungkin kita tadi sudah disinggung ataupun disebutkan oleh Pak Ustadz apa saja yang harta mendapat zakat ataupun mengeluarkan zakat, antara lain mobil, emas, binatang ternak, dan biji-bijian, makanan. Ya. Benar. Tentunya di sini saya ada sedikit mempertanyakan ini Pak Ustadz. Jadi kan kita sudah membahas tentang zakat mal ataupun zakat fitrah. Tentu saya akan bertanya, siapa saja yang berhak menerima zakat mal ataupun zakat fitrah tersebut? Di sini ini tentunya banyak yang memahami hanya fakir dan miskin. Ya. Tentunya ada 8 mazhab. Jadi asnaf tepatnya. Asnaf ya? Ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk
orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Jadi kalau asnafnya itu sama. Jadi kalau Pak Ridwan Baratnya sebut mazhab, nah itu pendapat ulama namanya itu. Pendapat ulama. Pendapat ulama. Oke. Tapi kalau asnaf, nah inilah dia orang-orang yang memang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Sebenarnya dia yang menerima ini sama saja, zakat itu mal ataupun zakat fitrah. Tapi condongnya kalau zakat fitrah itu sekilas dia untuk utamakan fakir miskin. Tapi kalau untuk zakat mal, nah itu kalau bisa distribusikan yang 8 kalau ada. Di mana yang 8 itu adalah tentu ada dalam surah At-Taubah. Kita semua hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Ditutup ayat itu dengan fariidatan minallah. Jadi kalau dilihat dari bunyi ayatnya pun ada disebut dalam ilmu nahwu itu innama itu adatu hasrin, dibatasi dia. Di luar dari yang 8 ini tak boleh dia dapat zakat fitrah atau zakat mal. Begitu dia Pak Ridwan. Dari kalimat innama itu. Jadi kalau diartikan bebas, innama itu hanya sanya. Nah, dibatasi. Yang boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal itu adalah hanya yang 8 ini saja. Apa yang pertama itu? Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Siapa fakir ini? Fakir adalah orang yang tak ada sama sekali pemasukan ataupun penghasilan. Sering kita sampaikan, ini contohnya seperti orang tua yang tidak punya anak, kerja pun tak bisa, anak-anaknya pun tak ada, artinya dia memang susah, tak ada income sedikit pun pemasukan. Yang disebut fakir dia Pak Ridwan. Pertama. Adapun yang kedua miskin. Miskin ini adalah orang yang dia punya income tapi tak memenuhi. Berapa di ujung batu nih kira-kira kebutuhan kebiasaan kita? Pokoknya 50.000 Pak Ridwan satu hari. Bekerja keras dia satu hari ini, dia hanya dapat 25.000 umpamanya. Kadang hanya 20.000. Dia harus berpikir tiap hari tetap berhutang, kalau enggak 25, 30.000 lagi. Maka ini yang disebut salah satu contoh orang yang miskin. Kalau fakir tadi sama sekali tak ada income, pemasukan. Kalau miskin dia ada tapi tidak memenuhi, mencukupi dia. Yang ketiga adalah wal 'amilina 'alaiha, orang yang mengelola zakat dia. Ini biasa Pak Ridwan ditunjuk dari pemerintah ini. Presiden menunjuk, ada bagiannya untuk Kementerian Agama, Kementerian Agama turun lagi ke kabupaten, kabupaten bentuk lagi namanya Basnas. Nah, Pak Ridwan tahu itu Basnas kan? Banyak namanya sekarang. Ada namanya Basnas, kalau di kecamatan namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Orang yang ber-SK inilah sebenarnya amil. Jadi kalau di tempat kita ini dibuat semacam ada dadakan dia menunjuk, saya ketua masjid, kemudian nanti Pak Ridwan dengan kawan-kawan saya tunjuk. Kalau mungkin saya sendiri disebut jadi panitia. Itu adalah wakil amil, dia bukan amil. Wakil amil ya? Wakil amil dia. Amil yang sesungguhnya adalah yang ditunjuk dan di-SK-kan langsung oleh pemerintah. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang yang masuk Islam, tapi nanti ini kita akan batasi. Yang masuk Islam bagaimana? Yang memang lemah, masih lemah dia, perlu dikuatkan dengan zakat ini. Insya Allah semakin cinta dia kepada Islam, dan kemudian dia bisa mu'allaf nih, dikucilkan dari keluarganya, dia susah. Nah, kita kasih dia mu'allaf. Begitu indahnya Islam ini. Dan yang kelima adalah riqab. Riqab ini hamba sahaya. Dulu ini Pak Ridwan, sekarang tak ada lagi. Kalau dulu saya ini seorang hamba, kemudian pas ini bulan Ramadan atau di luar Ramadan, karena tadi kita bicara zakat mal, zakat fitrah. Datang tuan saya, kamu kalau bisa cari duit 100 juta, maka kamu akan kumerdekakan. Nah, berangkatlah saya ke pengurus masjid, tentunya ke amil. Nah, saya tanya, Pak Amil, saya kalau dapat 100 juta duit, saya bisa merdeka.
Inilah disebut dengan riqab, memerdekakan hamba. Dia ingin dimerdekakan tapi dengan tebusan, maka bolehlah ini dikasih zakat. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim ini juga orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini banyak dipakai orang. Mobil hutang, perawat rumah hutang, Motor hutang, semua hutang. Apakah ini yang dimaksud ghorim itu? Ghorim ini sebenarnya orang yang berhutang demi kemaslahatan umat. Contoh, dia atas nama dia ngutang dia ke masjid. Dulu waktu dia ngutang aset masih bagus. Setelah berhutang dia ke masjid, entah mungkin kena musibah dia, kena bencana dia, miskin dia. Sementara hutang itu udah atas nama dia. Benar. Demi kemaslahatan umat. Jadi kita batasi, hutang itu maksudnya bukan hutang pribadi, tapi hutang untuk kemaslahatan umat. Yang ketujuh, fisabilillah. Ini fisabilillah ini sepakat jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini fisabilillah ini orang yang berperang di jalan agama Allah. Jadi termasuk beli tombak, beli panah, beli senjata dan sebagai alat perang itu semua. Fisabilillah itu zakat itu boleh untuk beli itu. Tapi sekarang alhamdulillah kita aman. Maka datanglah pertanyaan sebelum nanti ada jamaah bertanya, kenapa Ustadz, imam masjid, guru ngaji, guru MDA, kenapa bisa dari zakat fitrah? Kenapa mereka digolongkan fisabilillah? Nah, sebelum mereka tanya, kita jawab duluan. Kasih pengarahan dulu. Itu diambil dari pendapat oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau dalam tafsirnya, boleh segala yang mengagungkan agama Allah. Itulah yang dipakai di kampung-kampung, di ujung batu juga. Maka bolehlah dikasih mereka ini. Seandainya guru ngaji ini tak ngajar ngaji dia, maka nanti akan bodoh anak-anak, tak ada yang tahu Islam. Maka dikiaskan, dibandingkan, diperumpamakan dia dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan terakhir adalah fi ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Tapi ini juga harus dibatasi ini. Nanti datang orang Medan ke sini, jumpa dia ke Al Ansor, Pak, saya habis bekal, saya mau ke Pekanbaru. Rupanya akal-akalan. Sampai Pekanbaru minta lagi. Sampai di Duri minta lagi. Kota Pinang minta lagi. Rantau Perapat minta. Sampai dia balik rupanya udah terkumpul duit itu sampai 10-15 jutaan. Ini orang seperti ini zalim. Maka sekarang ini nanti akan kita diskusikan. Kalau dilihat masa sekarang nih dari yang 8 nih Pak Ridwan, yang ada itu sebenarnya hanya tinggal 4 lagi. Tinggal 4 ya? Tinggal 4. Fakir, miskin, amil, sabilillah. Sedangkan nanti mu'allab, kalau dia nanti mu'allab nih miskin, ada juga orang mu'allab tahun 90-an, mu'allab juga itu. Karena dia dari kecil tak Islam. Melapor juga dia. Atau dia buat nanti, apalagi zamannya sekarang teknologinya canggih, dibuatnya sertifikat mu'allabnya, dicetak baru, robah tanggalnya supaya dapat zakat. Maka mu'allab coret, pindahkan dia. Kalau mu'allabnya miskin, masuk ke miskin dia supaya mendapat zakat. Kemudian riqab, tak ada lagi, coret dia. Ghorim ini orang yang berhutang, ini juga nanti jadi kacau kalau dibuka pintu ghorim nih. Semua nanti datang mengusul, saya ngutang ini, saya ngutang ini. Jadi dibuat semacam menjelang-jelang Ramadan, diutanginya nanti musola, masjid sekian. Bonnya dibuatnya digembungkan dana. Mau cari keuntungan, maka lebih maslahat, lebih aman. Ghorim juga tutuplah dia. Kemudian Ibnu Sabil juga yang tadi bepergian nih habis bekal. Kalau dulu orang menuntut ilmu Pak Ridwan, jauh dia berjalan karena kendaraan tak ada. Jadi dengan tujuan menuntut ilmu ini di tengah jalan habis bekal. Ada orang kaya di kampung tuh, maka bolehlah dia nanti mendapatkan zakat daripada orang kaya tersebut. Jadi kalau bisa dipahami, dari yang 8 ini hanya yang 4 ini sajalah. Fakir, miskin, amil, sabilillah. Sementara untuk mu'allab, riqab, ghorim, ibnu sabil, ini bolehlah dipindahkan dia. Kalau dia mu'allab, dia miskin, masuk ke miskin. Kalau dia riqab, tak ada lagi. Kalau dia ghorim pun tutup saja supaya tak terlalu kacau. Oke. Baik, itu mungkin Pak Ridwan sekilas tentang mengenai yang
orang-orang yang berhak menerima mendapatkan zakat zakat. fitrah ataupun zakat mal. Terima kasih. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, tentunya penjelasan ataupun pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Joni Rangkuti sangat jelas dan bisa dipahami buat pemirsa yang ada di rumah. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan zakat? Untuk ambil amannya ada 4, Pak ya? Ya. Fakir, miskin, Miskin, fisabilillah, amil. amil. Oke. Jadi di sini ada timbul pertanyaan juga nih Pak dari beberapa mungkin yang saya dengar. Di sini kan juga ada pembagian zakat fitrah ataupun zakat mal di hari raya ataupun di Ramadan. Tentunya di sini ada yang memiliki keluarga, contohnya mungkin dia si A, si B. Si A hanya memiliki 2 orang anak dan si B memiliki 5 orang anak. Apakah ini zakatnya sama nilainya atau berbeda? Nah, Baik. ini seperti apa nih Pak Ustadz? Terima kasih. Maka nanti yang 8 asnaf ini pun, kalau dia umpamanya yang mengelola itu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, barulah Pak Ridwan diberlakukan yang 8 asnaf ini, bagilah dia dengan sesuai asnaf-asnafnya. Nah, karena saldonya besar. Nah, duit ini banyak contohnya. Mau berapapun fakir miskin situ, insya Allah bagi 100 juta pun pemanya cukup dia. Tapi kalau kita buat ruang lingkupnya kecil, pemanya masjid. Contoh, fakir miskinnya 10, miskin 10, amil cuma 4, sabilillahnya 10. Apakah sama bagian amil ini dengan miskin, fakir, atau sabilillah? Tentu rugilah si fakir karena dia lebih banyak. Yang untung si amil karena dia 4. Kalau ibarat duit itu 10 juta, mereka nanti mendapatkan dari 4%-nya, berarti mereka sudah lebih banyak bagian dari fakir dan miskin. Jadi maksudnya begini, ada dalam Al-Quran itu, dan ini juga saya pelajari juga, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu. Nah, berbagai urusan dalam arti mengenai zakat ini. Kalau kita di masjid-masjid yang ruang lingkupnya dikelola dia berskala kecil, masjid musola, maka pas tadi tidak akan sama bagian anak orang keluarga ini yang beranak 2 dengan anak yang punya 4. Tentu kalau dapat yang anak 2 ini dia 1 kilo contohnya, tidak sama mungkin dengan anak yang punya 4 1 kilo juga. Zolimkah kalau kita lebihkan ke anak yang punya 4 tadi? Tentu tidak. Disitulah letak keadilan itu. Maka amil pun jangan rakus. Jangan rakus. Berikan hak mereka supaya bahagia hati mereka. Bisa jadi amil nih, alhamdulillah, yang berkecukupan juga. Jadi kesimpulannya adalah cara membagi zakat fitrah itu, kalau dia yang dikelola oleh masjid musola dalam skala kecil, maka itu bentuknya bermusyawarah, bukan lewat asnafnya dibagi-bagi. Tapi kalau dia Basnas ataupun katakanlah dia UPZ, saldonya besar, skalanya juga besar, bolehlah dipakai dengan fakir sekian, miskin sekian. Itu yang sering memang dibingungkan oleh masyarakat. Jadi dia kadang-kadang berpikir, kalau kami fakir ini 20 orang, sikit-sikitlah, duit cuma 10 juta. Nanti si miskin minta lagi dia. Amil 4. Panen amil tuh menjelang lebaran. Padahal amil nih orang berkecukupan. Zolim kita seperti itu. Jadi bagaimana maksudnya? Ayo sama-sama kita musyawarahkan dengan baik. Ini kan masyarakat kita ini. Fakir di tempat kita ini ada berapa kakak dia? Di fakir ini setelah berapa kakak, tengok lagi. Fakir yang ini anaknya tadi dicontohkan 2. Fakir yang ini rupanya dicontohkan anaknya 4. Kalau kita kasih yang beranak 2 ini 1 kilo beras, kasih umpamanya yang anak 4 ini 2 kilo. Begitu selanjutnya. Melihat keadaan kesusahan masyarakat itu, kita tak zolim.
maka itulah yang disebut dengan adil sebenarnya. Jadi harapan kami dengan program ini nanti bisa kita sama-sama memahami sesungguhnya zakat ini diperuntukkan memang untuk sama-sama bisa dinikmati oleh kaum du'afa, terutama fakir dan miskin. Begitu dia Pak Ridwan. Untuk apanya aja. Ini jadi sudah terjawab sudah apa yang mungkin menjadi unek-unek ataupun yang pernah saya dengar. Jadi di sini ada sedikit perselisihan tentunya nih Pak Ustadz. Karena di sini juga fakir dan miskin memiliki kriteria yang berbeda-beda. Makanya di sini apakah sama atau tidak pembagiannya, ternyata harus musyawarah dan keadilan. Tentunya yang Pak Ustadz sampaikan itu tadi adalah real dan memang harusnya seperti itu Pak Ustadz. Seperti itu, betul. Oke. Dan buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin interaktif, bisa hubungi kita atau bergabung pada sore hari ini di 0812 7617 7832. Mungkin ingin bertanya tentang zakat mal dan zakat fitrah yang mungkin ingin lebih pahamnya, interaksi langsung dengan Bapak Ustadz, kita persilakan di sore hari ini di 0812 7617 7832. Dan ngomong-ngomong, sambil menunggu interaktif yang masuk di sore hari ini Pak Ustadz, mungkin ada sedikit tausiah, pengarahan tentang Pak Ustadz mengenai zakat ataupun siraman rohani sedikit. Gitu. Apalagi kita saat ini diserang wabah COVID-19 ini mungkin menjadi bahan ataupun sangat dibutuhkan ataupun diinginkan oleh masyarakat tentang zakat ini Pak. Karena kita juga di situasi tetap diam diri di rumah, jangankan untuk mencari makan, untuk mencari kehidupan kita susah. Pasti ini sangat dibutuhkan ini Pak Ustadz. Mungkin bisa dikasih pengarahan untuk tidak salah menggunakan alur zakat fitrah dan zakat mal ini. Baik. Ya, kita sambil-sambil mungkin biarpun tidak tausiah namanya. Sambil ngobrol, bincang-bincang, karena pandemi COVID-19 ini kita sama-sama melihat di pemerintahan sampai ricu ataupun sampai demo tentang sembako tentunya ya. Kalau dilihat sejarah bagaimana ketika tahun kedua hijrah datang kewajiban zakat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana juga turun temurun mengenai zakat ini, tak ada orang yang mengingkari tentang kewajibannya, tentu orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Abu Bakar itu menyatakan kalau sampai tak mau dia keluarkan zakat, maka itu akan kuperangi. Maknanya apa ini? Saking pentingnya. Makanya marwah Islam ini sebenarnya, kalau kita seorang muzaki, orang yang berzakat, atau disebut juga kita yang si penerima nantinya, jadi orang yang berzakat ini sudah mulai nampak sebenarnya kalau mau dia mengeluarkan zakatnya itu, disitulah hakikat salah satu bentuk keimanan itu. Kalau mau dia berzakat, kalau mau dia berbagi. Marwah Islam itu letaknya di situ. Ketika orang kaya ini mau dia mengeluarkan hartanya, maka akan meratalah nanti orang-orang yang mohon maaf yang kurang beruntung nasibnya, dia terbantu. Dengan terbantunya dia akan mudah dia insya Allah untuk melakukan ajaran-ajaran agama, termasuk yang sering kita sampaikan itu kadal fakru ayyakuna kufron. Terkadang gara-gara kefakiran itu, tak tahan menahan lapar, tak ada duit, kufron, keluar dia dari agama Islam ini. Apa sebab? Karena dia berpikir agama Islam ini tak ada yang peduli sama dia. Orang kayanya banyak, tapi tidak ada yang mau berbagi. Orang kayanya sekeliling rumah, tapi dia tak pernah kepercik dengan kekayaan mereka ini. Maka dalam Islam itu sangat indah. Kalau sampai umpamanya dia punya nanti hartanya setara dia dengan emas yang sering kita sebut dengan 85 gram, atau setara kalau sekarang ini peraturannya bukan lagi
500.000 per gramnya, tapi udah lebih naik sekarang harga emas. Nah, dibandingkan dia, orang-orang yang punya kelebihan harta ini segerakanlah. Lalu kalau ada nanti yang bertanya, bagaimana ancamannya? Nah, dalam Al-Quran, dalam hadis itu jelas tuh. Kalau orang yang menahan-nahan hartanya, tak mau dia mengeluarkan harta, maka besok harta ini akan dipanaskan dia. Kemudian disetrikakan fi zuhurihim, pada punggung mereka. Nah, begitulah besok harta yang disimpan-simpan nih, tapi harta yang tak pernah dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kami menyampaikan dari stasiun UBTV ini, ayo sama-sama kita takut kepada Allah. Karena yang pertama, hidup ini tak lama. Yang kedua, harta itu titipan. Kalau disimpan-simpan pun dia besok, oke, mungkin belum kita meninggal dunia, tapi Allah buat penyakit, habis harta itu untuk berobat. Kalau kita belum meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, yang paling celakanya, anak cucu kita belum tentu mereka mau berinfak, bersedekah ataupun mengeluarkan zakat atas nama kita. Ini yang paling parah. Jadi jangan dipahami nanti sudah meninggal pun masih dibayar juga zakatnya. Tidak lagi. Ketika hidup inilah maksimalkan dia. Jadi para pemirsa, kalau bisa dipahami himbauan kami, orang yang dilebihkan Allah hartanya, kita hitung-hitung harta kita, kalau sudah jatuh nisabnya, maka segerakanlah. Kalau bisa bayar dia tiap bulan, bagus. Kalau dibayar pun dia per sekali dalam setahun juga boleh. Tapi kalau saya anjurkan, bayar sekali dalam sebulan. Karena Pak Ridwan, orang fakir miskin itu dia makannya bukan sekali setahun. Benar, setiap hari. Setiap hari, sama dengan kita nih. Nah, maka kalau kita bahas zakat ini, sedih kita kadang-kadang, kenapa Islam ini susah maju, dia lambat dia untuk berkembang, salah satunya dengan pelitnya orang-orang kaya. Nah, tak mau dia mengeluarkan zakatnya. Seandainya nanti dikeluarkannya, maka dinikmati oleh fakir dan miskin, maka semakin jayalah keislaman ini. Karena kalau orang sudah kenyang perutnya, pasti mau dia ke masjid, mudah diajak. Kalau sudah ada duitnya, minimal untuk makan sepekan ini tak usah kerja, mudah diajak ke majelis taklim. Tapi kalau lapar, tidak bisa. Mana bisa dia sholat ke masjid kalau beras saja di rumah tak ada. Ini jadi bahan perhatian bagi kita semua. Mari sama-sama kita berpikir sejenak. Kira-kira harta kita sampai saat ini, udah kita keluarkan zakatnya atau belum? Atau bisa jadi harta yang kita miliki selama ini kita tak pernah mau tahu tentang masalah zakatnya. Ayolah segera kita keluarkan supaya berbagi dengan saudara-saudara kita, terutama yang fakir dan yang miskin. Barangkali demikian Pak Ridwan. Oke, itu tadi penjelasan ataupun pengarahan sedikit dari Bapak Ustadz. Tentunya buat pemirsa yang ada di rumah yang memiliki kelebihan harta ataupun rezeki, tentunya segerakanlah untuk mengeluarkan zakatnya. Karena untuk zakat mal ini tidak harus nunggu Ramadan ataupun Lebaran, bisa dikeluarkan setiap bulan Pak ya. Ya, itu yang bisa ditakar dengan 2,5%. Ya, betul. 2,5% dari penghasilan kita gitu Pak ya. Dan pastinya di sini buat pemirsa yang ada di rumah masih kita tunggu untuk interaktif kita di sore hari ini. Mungkin buat pemirsa yang ada unek-unek ataupun ingin bertanya kurang jelas, bisa ingin bertanya langsung oleh Pak Ustadz Joni Rangkuti. Mari bergabung dengan kita di 0812 7617 7832. Insya Allah Pak Ustadz bisa memberikan jawaban yang sesuai hadis ataupun sesuai anjuran agama Islam. Jadi tidak bisa main terka-terka saja Pak Ustadz ya. Ya. Dia ada takaran-takarannya. Tentunya yang tadi untuk mengenai pembagian zakat antara fakir dan miskin dan memiliki keluarga yang berlebih tidak sama pembagiannya. Jadi di sini sudah ada yang terhubung Pak Ustadz. Halo, selamat sore Ubi TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya. Ya, dengan Ibu siapa di mana Bu? Sama Ibu Iwen di Padang Pesisir. Ibu Yen Iwen. di Padang Pesisir. Ya. Oke, Ibu Yen ingin langsung bertanya ke Pak Ustadz. Saya persilakan. Pak Ustadz.
Ya, halo Ibu, langsung ngomong aja Bu. Apa yang ingin dipertanyakan Bu? Iya, saya mau nanya ini, Pak. Ya, Boleh saya tanya mau apa itu? nanya ini, Pak. Kalau zakat fitrah itu sama janda-janda yang tua itu sah nggak kalau kita langsung yang bagikan? Bisa diulang Bu? Mungkin suara televisinya dikecilin sedikit karena sedikit terganggu di studio kita. Saya mau nanya ini, Pak. Kalau kita langsung membagikan zakat fitrah itu sama janda-janda yang sudah tua itu, sah nggak, Pak, sistemnya itu? Oke, pertanyaannya seperti ini tadi Bu ya. Ibu ingin langsung membagikan zakat fitrah Ibu kepada janda-janda yang mungkin Ibu mengetahui orangnya ya. Sudah tua. Oke, silakan dijawab Pak Satu Ustadz. lagi, Pak. Ya. Ya, satu lagi apa itu? Yang satu lagi kayak gini, kita udah punya mobil, satu, tapi rumahnya masih ngontrak, itu keluar nggak zakat ininya, zakat malnya, Pak? Oke, kita punya mobil tapi rumah masih kontrak, itu wajib membayar zakat mal atau tidak? Iya. Oke, biar ini dijawab langsung oleh Pak Al-Ustadz Joni Rangkuti Bu ya. Ya, makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Langsung Pak Ridwan. Oke, itu tadi ada Ibu Yeni dari Padang Pesisir. Jauh nih Pak Masya Ustadz Allah. terhubung di sore hari ini. Dia menanyakan yang tadi itu mengenai zakat fitrah yang langsung dibagikan ke para ibu-ibu janda. Yang pertama, dan yang kedua pertanyaannya, zakat mal, dia memiliki satu mobil tapi dia rumahnya masih kontrak. Nah, silakan Pak Ustadz. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Ibu siapa namanya Ibu tadi? Yeni. Ibu Yeni dimudahkan rezekinya, disehatkan Allah selalu. Yang pertama tadi, boleh nggak kita memberikan zakat fitrah ya kepada janda-janda yang kita tahu mereka ini memang susah. Jadi Bu Yeni, yang pertama syaratnya itu, kalau memang sudah terbentuk amil zakat di tempat kita, baik ke sana kita serahkan dulu. Kalau kita yakin mereka amanah, dalam arti janda-janda yang Ibu sebut tadi juga akan dapat bagian setelah kita kasihkan ke amil, namanya badan amil zakatnya yang mengelola tersebut. Tapi bolehkah kita menyerahkan langsung? Dalam hal ini kalau zakat fitrah itu boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan itu tadi, dia bukan karena jandanya, tapi gara-gara tak keluar dari yang 8 asnaf tadi yang kita bicarakan tuh. Janda ini golongan masuk kemana dia? Dia bukan dapat zakat fitrah karena kejandaannya, tapi dia dapat zakat fitrah mungkin, mohon maaf, karena dia fakir, mungkin dia miskin. Jatuhnya yang dua ini biasanya itu. Atau ibu ini barangkali mungkin guru ngaji atau guru MDA yang hidupnya memang susah, jatuh lagi balik ke fakir ataupun miskin. Jadi jangan dipahami nanti seolah-olah janda semua dapat. Janda semua dapat. Itu ya. Jadi yang betul adalah dia dapat bukan mengenai kejandaannya, tapi dia mendapat gara-gara status salah satu dari yang 8 asnaf. Bisa jadi dia karena miskin ataupun fakir. Itu yang pertama. Jadi intinya boleh. Kalau yakin ibu memang betul-betul mungkin tetangga kita ini Pak Ridwan, memang susah betul dia. Kasihan, kita kasih. Nah, tentu jangan lupa niatnya. Kalau langsung disebutkan, itu sunnah, tidak apa-apa. Artinya dia tidak termasuk rukun, tak termasuk wajib, tak termasuk syarat dia. Kita memberi zakat fitrah itu, kuserahkan sama engkau, bunyinya itu Pak Ridwan, itu sunnah itu. Tak diucap pun, yang wajib itu di sini dia, hati itu. Karena orang menerima zakat fitrah kita ataupun zakat mal, kalau kita sebut sama orangnya, tersinggung dia. Sakit hatinya, apa sebab dia merasa, mohon maafnya, kecil hati dia. Susah betul lah, dikasihani orang. Maka boleh kalau untuk mengenai zakat tadi diberikan kepada orang yang
memang langsung yang bersangkutan. Yang kedua, punya mobil tapi rumah ngontrak, apakah mobil ini wajib zakat mal? Dilihat zakat mal ini Ibu dari kebiasaan penghidupan. Kira-kira sebelum saya jawab, mobil itu di kampung Ibu termasuk barang mewah atau barang biasa dia? Satu. Yang kedua, mobil ini kan dipakai dia bukan simpanan dia. Jadi harus diingat itu, kekayaan yang disimpan. Pamannya saya punya emas yang dijakati itu sebenarnya awal hukumnya itu adalah emas yang disimpan, emas batangan itu Pak Ridwan. Disimpan dia. Nah, maka bulan Januari 2019 emas ini disimpan, tak pernah diambil. Nah, maka kemudian Januari 2020 emas ini ditimbang, rupanya lebih dari 85 gram. Keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau mobil itu tidak dizakati karena dia bukan bentuk barang mewah ataupun katakan itu berjalan, dipakai. Nah, kecuali nanti beda dimaknai, mobil ini dipakai untuk berdagang umpamanya. Nanti dagangnya lagi yang menjadi dizakati, termasuk operasionalnya dikeluarkan. Dan itu zakatnya beda juga nanti. Nah, jadi Ibu, kalau mobil itu tidak dia dizakati, kemudian rumah yang ngontrak tadi tentu karena menyewa, kira-kira menurut Ibu itu di kampung kita termasuk mewah atau memang itu sudah jadi kebutuhan? Nah, jadi diukur dia. Nah, baru nanti jangan dibandingkan kira-kira kehidupan di Italia dengan di tempat kami Ujung Batu, disamakan, beda. Kebutuhan di sana mungkin satu hari itu hampir 200.000 contohnya. Di Ujung Batu 50.000 cukup. Nah, artinya bandingannya begitu. Jadi tak usah, tak masuk dia zakat. Karena mobil itu mungkin Ibu pikir-pikir harganya 200 juta. Ibu jual pun mobil itu, Ibu menjual, terima duit 200 juta. Duit itu tak wajib dijakati. Karena dia nanti tunggu dulu 1 tahun duit yang tak dipakai ini tadi. Simpanan. Disimpan dia, itu yang dijakati. Jadi kalau berputar dia tidak. Jadi yang paling susah dipahami masyarakat, kadang ada termasuk orang-orang yang mengintai zakat ini zolim dia kepada orang kaya. Asal nampak orang kaya, berzakat, berzakat, berzakat. Tapi padahal orang kaya ini pun sebenarnya susah untuk mengelola usahanya. Nah, demikian. Jadi kalau seandainya dijual pun Ibu mobil tadi, harga 200 juta, itu duit itu nggak wajib dijakati. Apa sebab? Yang pertama alasannya, karena mobil itu dipakai. Yang kedua, Ibu bukan jual beli mobil. Tapi kalau dibuat jual beli mobil, bisnis, aset itu ada dia, jatuh tempo 1 tahun Pak Ridwan, modal tadi, operasional sudah dikeluarkan, jatuhnya dia sampai 85 gram dikiaskan ke emas tadi. Orang bertanya, kenapa harus emas terus disebut? Karena emas yang normal dia, harganya, tidak jauh melonjak, tidak jauh pula turun. Kalau dolar, sekarang tidak menentu dia. Nah, demikian. Jadi Ibu, mudah-mudahan Allah merahmati kita, itu tak wajib zakat, disebabkan karena itu barang yang berjalan, dia bukan barang yang diam. Nah, demikian. Terima kasih. Oke, buat Ibu Yen yang berada di Padang Pesisir, sudah dijawab oleh Bapak Al-Ustadz Joni Rangkuti bahwasanya boleh langsung memberikan zakat fitrah kepada ibu janda, kecuali kita memahami dan mengetahui masuk di golongan yang mana, fakirkah atau miskin. Jadi silahkan. Dan tentunya jawaban pertanyaan kedua, mobil 1 rumah kontrak. Jadi yang dimaksud dengan zakat mal yang disampaikan oleh Pak Al-Ustadz adalah barang yang diam ataupun simpanan. Jadi kalau mobil yang saat ini Ibu pakai harian tentunya Pak Ustadz, ya itu tidak perlu dijakatkan. Dan tentunya ini Pak Ustadz ada pertanyaan masuk di WhatsApp saya. Di sini menanyakan bagaimana cara menghitung zakat mal. Ya. Cara menghitung zakat mal mestinya harus disebut apa yang mau dizakati. Nah, tapi karena pertanyaannya umum, kita contohkan dia umpamanya katakanlah emas.
Zakat emas itu 85 gram. Jadi kalau diduitkan dia tinggal melihat berapa harga emas sekarang 1 gram. Kalau kita menghitung dulu Pak Ridwan supaya mudah, kita sebut 1 gram dulu 500.000. Kalau sekarang kan lebih. Surat edaran kita dari kementerian juga sekarang sampai kalau tak salah 800 sekian. Nah, 800 sekian. Jadi biar mudah dihitung, 85 gram itu kalau 1 gram dia 500.000, maka kalikanlah dia 85. Berapa jumlah duitnya? Setelah dapat jumlah duit itu, barulah kemudian kalikan dia per 12 bulannya. Nah, jadi nanti totalnya itu umpamanya sekitar, bisa kita kalkulatorkan dia supaya nanti pasti ibu yang bertanya ini. Jadi menghitung zakat mal itu dia dilihat dulu yang pertama jenis apa yang mau kita zakati ini, karena dia nanti ada yang bentuk dia 5%, 10%, ada 2,5. Nah, kita buat yang 2,5% ini. Umpamanya emas itu kita hargai 500.000 per gramnya kali 85 umpamanya. Nah, berarti sekitar 42 jutaan dia. Jadi orang yang punya penghasilan kalau emas harga sekarang umpamanya 500.000, dia punya duit 40 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, boleh dia pilih 2, boleh dia setiap bulan bayar, boleh dia ketika jatuh tempo sekali dalam setahun. 42 juta itu keluarkanlah 2,5%. Nah, itulah zakatnya. Sekitar mungkin tidak salah 200.000, kurang lebih 1.250.000. Kalau dia bayar umpamanya setiap bulan, paling tidak hanya jatuh sekitar kurang lebih 100 ribuan. Karena dia kalau diapakan 500 tuh kira-kira tuh 4 jutaan sebulan tuh penghasilannya itu. Nah, kira-kira menghitungnya demikian. Jadi nanti dilihat surat edaran dari kementerian kita berapa, barulah nanti kita lihat berapa dia jumlahnya. Supaya kita nggak ragu, kita tengok surat kementerian kita supaya nanti nggak ada salah dalam menghitung. Nah, ini untuk surat edaran kita untuk zakat fitrah dan malnya. Zakat harta penghasilan menurut ketentuan hukum Islam dikiaskan disamakan dengan nisab emas 85 gram emas. Jika 1 gram emas harganya sekarang naik 840.000 dikali 85 gram sama dengan 71.400.000. Nah, itulah dalam 1 tahun tuh kekayaan itu tadi. Yang harus kita keluarkan. Yang harus kita keluarkan adalah 2,5%. Kalau mau dalam 1 tahun sekali bayar dapat 1.785.000. Jadi kalau kita punya duit 71.400.000, zakatnya 1 tahun hanya 1.786.000. Sedikit sebenarnya, 2,5%. Nah, jadi dia mudah dipahami. Rupanya saya pikir harga emas masih di 500 karena kita nggak pernah beli emas. Rupanya sekarang sudah 840.000. Nah, ini dari kementerian ini surat edarannya. Oke, tentunya Pak Ustadz, saya juga belum paham ini tentang pembayaran zakat mal. Tentunya di sini zakat mal kan bisa kita bayar 1 bulan ataupun setelah jatuh masanya. Ini kita lakukan pembayarannya kemana nih Pak Ustadz? Ya, untuk pembayaran zakat mal itu lebih baiknya itu tadi ke amil tuh. Boleh ke Basnas atau boleh amil tadi yang di SK-kan petugas zakat di kecamatan. Kalau sekarang disebut namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Biar mereka yang mengelola. Karena Pak Ridwan, kalau zakat fitrah insya Allah dia kan sikit. Sekaya-kayanya kita tidak boleh kita bayar tuh, aku bayar 1 truk zakat fitrah. Padahal aku berdua dengan biniku. Tidak bisa. Malah melebihkan itu jadi haram jatuhnya nanti.
Jadi dia hanya 2,5 kilogram, atau ada yang berpaham dia sampai 2,7, tapi normalnya di tengah dibuat 2,5. Pak Ridwan banyak duit, saya tak banyak duit, sama zakat fitrah kita. Karena dia nggak terlalu besar dan banyak, maka bolehlah dia kadang-kadang menyerahkan langsung karena nggak terlalu susah. Tapi kalau zakat mal ini, itu kan kita baru menghitung 840.000. Coba kalau yang triliunan miliaran duitnya, tentu zakatnya pun nanti ratusan juta juga. Benar. Kalau dia kelola sendiri, panggilnya orang-orang datang ke rumah dia, dibagi-baginya, jatuhnya nanti dia repot sendiri. Maka lebih baik zakat mal itu serahkanlah kepada Badan Amil Zakat ataupun Basnas. Kalau di kecamatan nanti namanya UPZ. Serahkan sama mereka. Insya Allah mereka ini amanah. Karena mereka ini orang yang memang ditugaskan spesialis untuk bagian itu. Jadi supaya zakat mal kita ini baik, sah juga nanti jatuhnya kita dapat pahala, biarkan mereka mengelola supaya sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Begitu dia, Pak Ridwan. Oke, Pak Ustadz. Tentunya di sini zakat mal, zakat harta ya, Pak Ustadz, yang mungkin nilainya besar. Namun ini ada pertanyaan, jika kita bagikan secara langsung, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Tanpa harus ke Badan Amil Zakat. Kalau sahnya ditanya sah, tentu sah. Yang jelas, yang pertama diperhatikan. Ada orang ketika dia mau berzakat mal tadi, dikumpulnya orang di rumah itu. Kepada siapa nih? Anak yatim. 8 asnaf ini yatim tak masuk. Nah, dia pikir dengan zakat mal tadi dikasih sama anak yatim, gugurlah kewajiban zakat tadi. Artinya tak wajib lagi berzakat karena sudah dikeluarkan. Jangan salah. Bukan karena keyatiman dia ini dapat zakat. Jangan salah. Tapi dari dia yatim identik kebiasaan kalau dia yatim miskin. Nah, begitu dia jalurnya. Kalau bisa dia pastikan yang diundangnya ini dia mau bagi-bagi nih. Panen sawitnya dihitungnya zakatnya, oh ada 1 juta nih. Kalau sama bas nanti dikasih mungkin tak nampak. Padahal nih keliling rumah nih banyak yang susah. Benar. Kadang trukku lewat pun bawa sawit, umpamanya Lewat tanah dia rumah juga benar. yang becek kadang-kadang. Maka dia susah keliling kita nih. Kita undang ke rumah. Kalau dipastikan dia masuk di antara 8 asnaf ini salah satunya, tentu jatuh yang 2 inilah itu. Kalau tidak fakir, miskin. Fakir, miskin. Ini yang banyak ini pasti. Maka langsung dikasih. Sah enggak itu? Sah. Yang jelas menjadi pertimbangan bagi kita, betul-betul sasarannya sampai. Jangan hanya mengundang-undang saja nanti, harus tepat sasaran. Nah, itu dia. Supaya nanti bisa dimanfaatkan. Nah, jadi itu dia. Boleh dilakukan, yang penting tepat sasaran. Tepat sasaran, iya. Itu dia. Dan pastinya di sini sudah sangat jelas yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, saya tunggu satu penelpon lagi. Mungkin di 0812 7617 7832. Tentunya pada sore hari ini sudah banyak juga yang mungkin menonton kita ataupun menyaksikan kita di UBTV nih Pak Ustadz. Iya. Dan juga mungkin penyampaian Pak Ustadz sudah dipahami ataupun telah dipahami oleh banyak masyarakat. Tentunya mungkin yang ingin bertanya lebih mendalam lagi ataupun mungkin belum paham, silakan interaktif dengan kita di 0812 7617 7832. Halo, selamat sore UBTV. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ridwan, Pak Ustaz, numpang tanya. Iya. Nama saya Ali Pringadi, Desa Tanun Barat. Siapa Pak? Ali Pringadi, Desa Tanun Barat. Ali Pringadi. Ali Pringadi. Ya, Desa Tanun Barat. Oke. Yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah untuk orang yang sakit yang selama bulan puasa tidak bisa melaksanakan puasanya, cara membayar fidyahnya. Cara membayar fidyah.
untuk orang yang sakit karena tidak bisa puasa. Oke, membayar fidyah Yang orang sakit kedua, yang tidak bisa berpuasa ya. Yang kedua, ya selama ini mungkin kita masih banyak yang tertinggal puasa kita, puasa wajib kita, kemana kita cara membayarnya, sedangkan kita udah lupa berapa banyak kita yang tinggal puasanya, kemana caranya. Zaman apa dulu? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara membayar puasa kita yang tertinggal di dahulu padahal kita sudah lupa Pak ya? Kita lupa. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya seru nih Pak Ustadz. Tentang pembayaran fidyah puasa dan juga puasa yang tertinggal. Ini bisa dijelasin nih mungkin dari Pak Ustadz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama masalah fidyah ini tentu dilihat dulu apa kira-kira keuzuran dia. Arti uzur itu yang membuat dia tak berpuasa. Tentu kan ada kategorinya itu. Contohnya pamannya orang yang membayar fidyah itu seperti orang tua sakitnya tidak ada harapan sembuh, atau katakan biarpun nggak tua dia tapi dia punya penyakit tak ada harapan sembuh, nah, bayar fidyah dia. Kemudian orang yang bayar fidyah itu pun termasuk khawatir akan bayinya saja. Artinya ada ibu punya anak kecil, khawatir dia kalau puasa dia maka nanti si anak ini akan membahayakan kesehatannya. Boleh dia tak puasa tapi nanti dia kena dua, mengkodok dan bayar fidyah. Jadi saya tidak perlu jelaskan apa-apa saja yang menjadi jatuhnya ke fidyah. Yang Bapak tanyakan tadi adalah caranya membayar fidyah tersebut. Nanti Pak langsung ke fakir miskinnya itu lebih afdol. Nah, kalau saya kan dari Sumatera Utara. Kalau di sana ada tabel khususnya itu dilampirkan ketika memberi surat edaran tentang masalah zakat fitrah, bahwa fidyah orang yang tak berpuasa itu satu harinya umpamanya 4 muk ataupun kaleng susu, itu susu beras tambah lauk sama apa. Nah, itu nanti dicari dia berapa takarannya. Kalau mengenai caranya itu boleh nanti ketika diserahkan kepada yang fakir dan miskin supaya membantu hari-harinya. Umpamanya contoh, saya punya orang tua ini tak mampu lagi berpuasa disebabkan mungkin katakan karena penyakit. Kalau dia berpuasa makin bertambah penyakitnya. Tentu dia tak ada kewajiban mengqada, tapi dia hanya dibayar fidyah. Siapa yang membayarkan? Saya, karena dia di bawah tanggungan saya, karena orang tua udah uzur. Tiap hari saya keluarkan kepada siapa nih? Fakir dan miskin. Nah, untuk biaya makan di kampung itu dalam satu hari normalnya berapa? Nah, disesuaikanlah dia, dibayarkan itu. Itu mengenai fidyah. Yang kedua tadi? Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara membayar ataupun menutupi puasa kita yang telah tertinggal bahkan kita sudah terlupa? Oh gitu. Bagaimana caranya ini Pak Ustadz? Kalau menurut apanya nih, caranya ini sebenarnya nggak susah itu. Pertama niatkan dulu, bertaubat dulu nih. Karena kelalaian dulu, alhamdulillah sekarang sudah dikasih Allah hidayah, petunjuk, kita sadar. Selama ini kita tidak tahu. Oke lah, kita sadar hari ini itu rupanya kewajiban, sudah lalai. Sekarang tua menyesal. Nah, ini ntar lagi mati nih. Aku kodo ini kan biru mikir. Caranya gimana ini? Boleh. Nanti ketika Bapak sudah mulai habis bulan Syawal ini, berpuasalah Bapak. Tapi nggak tahu pastinya Pak Ustadz. Niatkan saja ketika Bapak puasa pun niatkan itu sebagai qada. Yang tak boleh berpuasa itu terus menerus tak dia mau buka-buka tiap hari puasa. Nah, itu tak boleh. Yang boleh adalah dikasih jarak seperti puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok buka. Boleh dimulai nanti dari bulan Syawal. Jadi kita Ustaz tidak tahu jumlah tepatnya berapa. Tidak apa-apa, Allah Maha tahu dia. Yang penting ada nggak niat. Saya sudah niatkan. Rupanya yang tertinggal tuh 30 tahun. 30 tahun. Berarti kalau 30 tahun kan
udah perih hitung-hitungannya. Sementara usia sekarang 70 tahun contohnya. Tidak mungkin terkejar lagi. Bagaimana ini? Jatuh ke niat, niatkan dan laksanakanlah. Niat puasanya namanya puasa qada. Qada itu artinya pengganti. Maka kalau diniatkan, rupanya baru separuh terbayar, meninggal kita. Sisanya itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang susah itu tak menyesal-nyesal, tak sadar-sadar, tak tobat-tobat. Tak tobat-tobat. Udah tahu dia bahwa dulu banyak tertinggal, sampai sekarang dia santai saja. Nantilah, itu yang tak boleh. Jadi Bapak ini alhamdulillah bagus kesadaran kita mengenai untuk membayarnya. Bolehlah kita orek-orek, umpamanya sekian. Ndak usah terlalu detail, kira-kira saja. Yang penting actionnya. Puasa, niatkan, mana tahu nanti sebelum terbayar pun semua kita meninggal, Allah Maha tahu dan kita sudah jatuhkan niatnya. Begitu caranya. Oke, jadi ini memang harus puasa diganti puasa atau bisa diganti mungkin kita membayar fidyah ataupun zakat fitrah gitu. Gitu. Kalau nanti orang yang bertaubat ini katakanlah umurnya 90 tahun. Maka kemudian dia menyesal karena udah mau dekat-dekat sakaratul maut, kan begitu? Iya. Mau puasa nggak mampu lagi. Cara apa lagi yang mampu dia buatnya? Itu tadi. Boleh nggak diganti dengan fidyah itu? Tentu boleh. Karena apa? Sebab ketika dia meninggal dunia saja, ada hukum itu bahwa anak kandungnya pun boleh dalam mengganti mengkodok puasa dan membayarkan fidyah puasa dan sholatnya. Sampai segitunya lah kewajiban mengenai puasa ini. Apalagi masih hidup dia. Kalau tak mampu dia puasa lagi, jatuhnya kemana dia? Tentu fidyah lagi. Begitu caranya. Oke Pak Ustadz, sepertinya ada lagi yang terhubung Pak Ustadz. Halo, selamat sore UBTV. Ini UBTV. Iya, UBTV. UBTV. Iya. Ini dengan Bapak siapa di mana? Pak Yurizal Pekanbaru. Pak siapa? Joni Jar? Pak Yurizal dari Pekanbaru. Yurizal ya? Nah. Oke. Iya. Ada yang mungkin bisa dipertanyakan oleh Pak Ustadznya? Oh iya, gini Pak Ustadz. Pak Ustadz Joni ya. Iya Pak. Gini, saya kan ada sebagai panitia zakat tahun kemarin. Iya Pak. Iya. Kemudian ada sebelumnya itu yang kita harus bayarkan kan 6 asnaf ya Pak ya. Bayar 6 asnaf. Iya. Nah, tapi sebelum saya jadi panitia itu ada tambahan lagi Pak. Yaitu salah seorang atau 2 orang sebelum saya gitu. Ya. Orang itu padahal dia pensiunan pegawai, tapi diberi dia zakat fitrah dengan alasan saya pertanyakan, itu adalah sesepuh katanya. Sesepuh gitu ya? Iya, sesepuh katanya. Oke. Nah, apa gitu Abdul Pak untuk menerimanya? Oh gitu. Jadi apakah berhak menerimanya Pak ya? Iya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaannya Pak? Ya, ke yang kedua. Yang keduanya Pak. Jadi saya sebagai panitianya tahun kemarin itu waktu pembagian zakat fitrah itu Pak, kami ratakan aja semua Pak. Oke. Ya, menurut menurut keterangan dari Pak Ustadz, itu kan ada beda-bedanya fakir dengan miskin. Benar. Ya. Ada lagi Pak? Apakah itu ada sesuatu kesalahan nggak dari saya Pak sebagai panitia waktu tahun kemarin itu?
Oke, nanti kita jawab Pak ya. Oke Pak ya. Sudah itu aja pertanyaannya Pak? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penelpon dari Bapak Yurijal Pak Ustadz yang beralamat di Pekanbaru, yang menanyakan pertanyaan pertama, dia adalah mantan ataupun dulunya seorang panitia zakat. Ada sebelumnya bayarnya ada 6 asnaf katanya ya. Dan dia yang dipertanyakan di sini kalau saya ambil kesimpulannya, memberikan zakat kepada pensiunan pegawai dengan alasan karena dia sesepuh ini afdol atau tidak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kembali kita jelaskan bahwa orang tua itu ketika dia sudah pensiun, lanjut usia, dia bukan karena sesepuhnya dia berhak mendapat zakat, atau bukan karena tuanya. Biarpun dia pensiunan, kalau dia punya anak, tentu yang menanggung jawab hidup dia itu kan anaknya. Dia bukan digolongkan fakir ataupun miskin, maka dia tak berhak mendapatkan zakat tersebut. Tapi kalau seandainya yang ditanyakan ini bapak pensiunan tadi, mohon maaf tak punya anak, jatuhnya bukan karena pensiunnya lagi tuh, bukan karena tuanya lagi, kembali ke hukumnya lagi tuh. Apakah dia jatuhnya ke fakir karena dia udah pensiun gak ada income, atau dia jatuhnya ke miskin biarpun ada income tapi nggak memenuhi? Ke situ baru dia mendapat. Jadi jangan dibawakan zakat itu seolah-olah karena ini sesepuh kita hormati, kemudian beliau ini pun biarpun punya anak tapi anak-anaknya mungkin miskin, dia jatuhnya kalau nggak ke fakir ke miskin itu juga ujung-ujungnya. Jadi yang pertama ini Pak, jawabannya adalah kalau gara-gara dia pensiunan itu bukan termasuk kategori salah satu dari asnaf yang 8. Kemudian bukan karena dia sesepuh masuk salah satu kategori asnaf yang 8. Tapi kalau sesepuh kita ini dia fakir, kasih. Kalau dia nanti sesepuh ini miskin, kasih. Atau sesepuh kita ini termasuk guru ngaji kita di musola, dikiaskan macam tadi itu, seperti yang kami sampaikan pendapat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, maka kasih dia dari masuk fisabilillah. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi kalau bisa lebih hati-hati dalam melihat objek penerima zakat kita ini, jangan salah salur nanti, jangan salah sasaran. Oke. Dan pertanyaan keduanya nih Pak Ustadz, di tahun lalu pembagian selaku Bapak Yurijal ini panitia zakat, pembagian disamaratakan. Ini apakah afdol atau tidak katanya? Baik. Kalau kita berpijak tadi ke ayat yang kita baca, wasyawirhum bil amar, bermusyawarah dalam perkara, maksudnya itu kalau dia pun mau disamaratakan, kalau memang status ekonomi antara fakir semuanya rata kesusahannya, miskin juga nampak rata dia kesusahannya, maka yang Bapak sebut tadi boleh-boleh saja. Tapi saya yakin percaya tidak mungkin sama. Yang fakir itu ada dia fakir, memang fakir betul dia. Ada ini fakirnya agak lumayan sedikit, arti lumayan itu memang dia masih berpenghasilan tuh, masih ada, tapi memang minim dia. Maka diusahakan kalau dia mengenai antara fakirnya, miskinnya, kemudian semua asnaf yang 4 yang ada ini, amilnya fisabilillah disamaratakannya semua. Saran saya jangan. Ini kan ini warga kita ini. Ambil datanya dulu dari RT RW, tengok tingkat kesusahan antara yang dua ini. Mana yang lebih susah? Banyakkan sama dia. Begitu yang disebut adil, seperti pembahasan yang di awal tadi. Kalau memang udah terlanjur Pak, caranya tak mungkin diminta lagi. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau bisa tahun berikutnya kalau masih jadi panitia amil zakat, begitu caranya dibuat. Karena ruang lingkup kita kecil. Kami ulang sekali lagi, kalau ruang lingkupnya besar, kabupaten, kecamatan, Basnas mengelola, bisa dia lewat asnaf ini Pak Ridwan. Tapi kalau dia kecil musola ataupun masjid, duit itu paling-paling 70 jutaan. Kalau dibagi rata semua, yang kaya amilnya, karena mereka paling sedikit, udah pasti itu. Yang fakirnya 50 orang, miskinnya 70 orang umpamanya, amil 4. Kalau bagi rata dia, cobalah kalikan.
Yang kenyang ambilnya balik. Benar. Maka dibuatlah dia. Artinya adil itu tak mesti harus sama. Adil yang dimaksud itu tengoklah keadaannya. Contoh di awal tadi kita buat, bagaimana Pak Ustadz kalau dia beranak 2, ini anak 4, sama tidak? Jawabnya tidak. Ini anak 2, mungkin kebutuhan satu hari lebaran tuh hanya 1 liter beras pun cukup. Benar. Yang 4 anaknya yang nggak cukup, anak ibunya bisa jadi gigit jari, maka usahakanlah ini 1 liter kasih ini 2 liter entah 3 liter, begitu yang disebut adil. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pastinya di sini mungkin buat pemirsa yang ada di rumah ataupun juga buat Bapak Yurijal yang berada di Pekanbaru bisa menjadi koreksi ataupun masukan buat panitia selanjutnya. Ya. Tentunya buat seluruh masyarakat yang menyaksikan Talkshow UB TV pada sore hari ini, pemahaman dan pembahasan mengenai zakat beserta pembagiannya sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Joni Rangkuti. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan, sehingga apa yang telah kita lakukan di sebelumnya mungkin kita sudah salah sasaran, Pak ya. Mungkin ada yang salah sasaran dan juga belum memahami seperti apa untuk pembagian antara fakir dan miskin. Jadi tadi telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz, dan tentunya pada sore hari ini saya Ridwan mengucapkan terima kasih buat Pak Ustadz yang telah hadir memberikan wejangan ataupun pencerahan pemahaman tentang pembagian zakat mal dan zakat fitrah di sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat ataupun ridho oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Semoga kita bisa memahami. Pastinya kami seluruh kru UB TV yang bertugas di sore hari ini mohon pamit undur diri. Jika ada kata ataupun penyampaian kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.